Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua hidup di dalam kebahagiaan dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, pada hari ini dalam bulan Kitab Suci Nasional, kita kembali diundang untuk membaca Kitab Suci, merenungkannya, menghayatinya, dan memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengar Injil Lukas, bab 6 ayat 20 sampai 26. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang disampaikan oleh Yesus hari ini. Pertama, Yesus berbicara tentang bagaimana sukacitanya orang-orang yang berbahagia, dan yang kedua, bagaimana menderitanya orang-orang yang mendapatkan kecelakaan di dalam hidup. Pada hal yang pertama, bagaimana sukacita akhirnya berujung pada kebahagiaan. Tentu kebahagiaan sejati manusia ketika manusia menaruh seluruh harapannya pada Allah, menyerahkan hidupnya kepada Allah, dan menjadikan satu-satunya sarana kehidupan manusia, jalan kehidupan manusia, pintu kehidupan manusia, pelita kehidupan manusia untuk sampai kepada Bapa. Kebahagiaan orang-orang yang menaruh harapan pada Allah adalah sukacita ilahi. Maka Yesus hari ini sesungguhnya berbicara tentang bagaimana orang-orang beriman yang hidupnya kebahagiaannya terletak pada kebahagiaan surgawi. Kebahagiaan di mana Allah selalu ada dalam pikiran mereka, jiwa mereka, hati mereka, dan perbuatan mereka. Sesungguhnya sebaliknya, penderitaan dialami, kecelakaan dialami, kesengsaraan dialami oleh orang-orang yang terlalu menaruh harapannya pada kekuatannya sendiri, bukan pada kekuatan Allah. Orang-orang yang menaruh kebahagiaannya hanya pada harta dunia, bukan pada harta surga. Penderitaan akan dialami oleh orang-orang yang tidak pernah percaya kepada Allah, yang tidak bisa memahami kehendak Allah, yang tidak bisa menerima sapaan Allah, dan apalagi tidak bisa mewujudkan karya Allah. Maka dalam bulan Kitab Suci ini, kita mempunyai satu tema yang indah, ya. Tuhan adalah harapan hidup baru kita. Tema ini mau mengangkat satu peristiwa di mana dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kebimbangan dan kekhawatiran hidup kita, kita tidak sendiri. Kita sebenarnya tidak boleh putus asa, kita tidak boleh takut.
Sebab ada Allah yang menjadi harapan hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menaruh seluruh harapan, barang siapa yang percaya kepada dia, barang siapa yang mengandalkan dia, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya yang dibutuhkan adalah kesetiaan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kesetiaan kita diuji pada saat kita mengalami suatu kehidupan yang penuh dengan tantangan. Ada gelombang, ada badai, ada taufan. Disitulah kesetiaan kita diuji. Ya. Siapa yang setia sampai akhir, dialah. Ya. Dialah yang akan terpilih. Dialah yang akan diandalkan. Dialah yang akan menjadi satu dengan Allah. Saudara-saudari, pilihan hidup kita tentu hari ini disampaikan oleh Yesus. Bahwa hanya orang-orang yang berbahagia, orang-orang bersuka cita di dalam Allah yang boleh mengalami suatu kenikmatan, keindahan surgawi. Tetapi celakalah orang-orang yang tidak memiliki Allah, yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak mendengarkan firman Tuhan, apalagi ia tidak bisa mewujudkan sapaan Tuhan di dalam kehidupannya, dan ia berbalik dari Allah, maka ia memperoleh suatu kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Semoga kita mempunyai pilihan tepat bagi kehidupan kita, supaya kita sampai kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita selalu dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.